Siapakah Isa Al-Masih itu? Berbeda dengan pertanyaan, apakah Allah itu ada? Sangat sedikit orang yang mempertanyakan keberadaan Isa Al-Masih. Secara umum, Isa Al-Masih dianggap sebagai manusia yang pernah hidup di Israel 2000 tahun yang lalu. Perdebatan dimulai ketika identitas tentang Isa yang sesungguhnya mulai dibahas. Hampir semua agama besar mengajarkan kalau Isa Al-Masih adalah nabi, atau guru agung, ataupun manusia yang suci. Masalahnya, Alkitab menyatakan kalau Isa Al-Masih itu bukan sekedar nabi, guru agung, ataupun manusia yang suci. C.S. Lewis dalam bukunya Mere Christianity menulis sebagai berikut. Saya berusaha mencegah orang-orang mengatakan hal yang bodoh mengenainya. Saya bersedia menerima Isa Al-Masih sebagai guru agung, tetapi saya menolak pengakuannya sendiri kalau ia adalah Allah. Kalimat itu tidak layak diucapkan. Jika ada manusia yang sebenarnya hanyalah manusia biasa, tetapi berani mengatakan hal-hal yang dikatakan Isa Al-Masih, pasti ia bukanlah guru agung. Kalau dia tidak gila, dalam keadaan yang sama ketika seseorang mengatakan dirinya adalah telur rebus tanpa kulit yang tetap bisa utuh, maka dia pastilah utusan iblis. Kamu harus memutuskan soal ini. Apakah orang ini sungguh-sungguh anak Allah, atau orang gila, atau hal lain yang lebih buruk? Kamu boleh menyebutnya orang bodoh dan menyuruhnya diam. Kamu boleh meludahinya dan membunuhnya sebagai iblis, atau kamu berlutut di hadapannya dan memanggilnya Tuan dan Tuhan. Tapi mari kita tidak terjebak dan omong kosong yang menganggap dirinya sebagai guru agung semata. Dia tidak memberikan pilihan itu kepada kita. Dia tidak bermaksud sama sekali untuk dilihat seperti itu. Jadi, siapakah Isa Al-Masih itu? Apa kata Alkitab mengenai dirinya? Pertama-tama, mari kita melihat perkataan Isa di Injil Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Sekilas pandang, ini tidak terdengar seperti pengakuan sebagai Allah. Akan tetapi, lihatlah reaksi orang-orang Yahudi terhadap pernyataan ini. Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Yohanes 10 ayat 33. Orang-orang Yahudi saat itu memahami pernyataan Isa Al-Masih sebagai pengakuan sebagai Allah. Dalam ayat-ayat selanjutnya, Isa sama sekali tidak pernah mengoreksi mereka dan berkata, saya tidak pernah menyatakan diri sebagai Allah. Itu berarti Isa benar-benar menyatakan dirinya adalah Allah ketika berkata aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 8 ayat 58 menyatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Sekali lagi, mereka berusaha mengambil batu untuk melempari Isa karena pernyataan itu. Yohanes 8 ayat 59. Isa menyatakan identitasnya sebagai akulah dia, yang merujuk pada nama Allah di perjanjian lama. Kenapa orang-orang Yahudi ingin melempari Isa dan batu jika ia tidak dianggap mengatakan hal yang menghujat Allah, yaitu dan mengaku sebagai Allah? Yohanes 1 ayat 1 menyatakan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14 menyatakan firman itu telah menjadi manusia. Ini dan jelas menyatakan Isa adalah Allah yang menjadi manusia. Rasul Thomas mengatakan kepada Isa, ya Tuhanku dan Allahku, Yohanes 20 ayat 28. Isa tidak mengoreksi pernyataannya. Rasul Paulus menyatakan Isa sebagai Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Titus 2 ayat 13. Rasul Petrus juga menyatakan hal yang sama. Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. 2 Petrus 1 ayat 1. Allah Bapa ikut menjadi saksi bagi status ilahi Isa Al-Masih. Tatamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ibrani 1 ayat 8. Nubuat perjanjian lama mengenai Isa juga menyatakan keilahiannya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 9 ayat 6. Jadi, seperti kata C.S. Lewis, percaya kalau Isa itu hanya guru agung bukanlah pilihan. Isa dan jelas dan tegas menyatakan dirinya sebagai Allah. Jika dia bukan Allah, maka dia adalah pembohong, yang otomatis membuatnya tidak mungkin bisa dianggap nabi, guru agung, ataupun manusia yang suci. Dalam usaha untuk menjelaskan perkataan Isa, banyak pakar modern yang berusaha menyatakan Isa tidak pernah mengatakan hal-hal yang tercatat di Alkitab. Siapakah kita sampai berargumen dengan firman Allah terkait dengan apa yang Isa katakan dan tidak? Mungkinkah pakar modern yang lahir 2000 tahun setelah Isa punya pemahaman yang lebih baik tentang apa yang Isa katakan dan tidak katakan dibandingkan mereka yang hidup bersamanya, melayani bersamanya, dan yang diajari oleh Isa langsung? Mengapa pertanyaan mengenai siapa sesungguhnya Isa itu sangat penting? Mengapa sangat penting untuk tahu apakah Isa itu sungguh-sungguh Allah atau bukan? Alasan utamanya adalah jika Isa itu bukan Allah, maka kematiannya tidak akan memadai untuk membayar upah dosa. Hanya Allah yang sanggup membayar upah dari dosa. Isa haruslah seorang Allah supaya ia bisa melunasi utang-utang dosa umat manusia. Isa haruslah juga seorang manusia supaya ia bisa mati. Keselamatan hanya tersedia melalui iman kepada Isa Al-Masih. Keilahian Isa Al-Masih yang membuatnya menjadi satu-satunya jalan menuju keselamatan. Karena keilahiannya inilah Isa berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Ada pertanyaan? Alkitab punya semua jawabannya. Kami akan membantu kamu menemukannya. Silakan ajukan pertanyaanmu di sini atau klik di sini untuk menemukan jawaban dari ribuan pertanyaan yang sudah sering ditanyakan.